Kan singkat, Mas. Ya, perkenalkan, ya. Saya Reddy, saya lulusan. Perkenalkan, nama saya Reddy, saya lulusan Inset. Saya belajar di Inset pada akhir tahun 2006. Oke. Ya, kemudian lulus saya 2006. Ya. Lulus 2006 ya? 2006, akhir 2006. Oke. Itu Anda di sana, Mas Reddy, itu berapa bulan? Mas saya di Inset itu 6 bulan. Oke, cocok. Kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh lulus. Lulus. Oke. Dan ketika lulus, dapat surat tanda lulus nggak? Dapat ya. Dapat. Oke. Bisa dibuktikan. Waktu nanti akan membuktikan. Oke. Sementara cukup itu dulu, Pak Reddy. Ada yang lain? Lanjut. Ya. Tadi sudah 200, sekarang tulis tangan siapa yang atas di atas 200? Kau suruh beli sama nenek moyangmu, sama bapakmu, mamakmu sekalian situ. Ya, rakyat Indonesia yang waras nggak kan mau belinya. Paham kalian? Kalian kasih pun tak mau. Kalaupun mau, kertasnya itu dipergunakan untuk bungkus ikan asin. Ayo, siapa lagi? Iya, berat banget loh bawanya itu. 200. Belilah. Ada? Ya, Ada? 200 maksudnya. Nggak ada yang mau beli loh. Aduh. Ternyata Roy Suryo di Sydney jualan buku, teman-teman. Tapi nggak ada yang mau beli tuh. Tadi menumpuk semua katanya. Siapa yang mau beli buku begitu ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang apakah? Tentang kabar ya si maling panci yang saat ini sudah berada di Sydney. Hai. Sydney, Australia ya. Konon ya, kabar terbaru yang kami dapatkan dari banyak netizen ya. Si panci ini mengalami gagal total ya, gatot ya. Karena dia tidak berhasil menggiring opini para WNI yang berada di Sydney untuk menyudutkan ya, untuk menyebutkan bahwa Gibran tidak lulus UTS Insert. Karena faktanya ya, karena nyatanya WNI yang diwawancarai oleh si Panci ya, WNI yang bersedia diwawancarai oleh si Panci justru menyebut bahwa dirinya di UTS Insert itu juga hanya 6 bulan, sama persis seperti Gibran. Dan dalam 6 bulan tersebut, si WNI menyatakan dirinya dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah, mendapatkan sertifikat lah, kurang lebih seperti itu. Aduh, kasihan kali aku sama si Panci ini. Padahal si Panci berharap loh si WNI tersebut menyatakan Gibran gak lulus gitu. Selain itu teman-teman ya, untuk menomboki ongkos pesawat ya dari Indonesia ke Australia karena nggak murah, si Panci ini ternyata di Australia juga jualan buku. Jokowi Whatsappers ya kan, dengan cara dilelang. Aduh, kita semua sudah tahu lah tujuannya apa ya kan, agar dapat duit lebih banyak. Nggak taunya nggak laku belas. Kasihan kali aku dengan si Panji ini ya kan, udah bukunya nggak berkualitas pakai dilelang lagi, emangnya barang antik. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kan singkat, Mas. Ya, perkenalkan, ya. Saya Reddy, saya lulusan. Perkenalkan, nama saya Reddy, saya lulusan Inset. Saya belajar di Inset pada akhir tahun 2006. Oke. Ya, kemudian lulus saya 2006. Ya. Lulus 2006 ya? 2006, akhir 2006. Oke. Itu Anda di sana, Mas Reddy, itu berapa bulan? Mas saya di Inset itu 6 bulan. Oke, cocok. Kurang lebih 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh lulus. Lulus. Oke. Dan ketika lulus, dapat surat tanda lulus nggak? Dapat ya? Dapat. Oke. Bisa dibuktikan. Waktu nanti akan membuktikan. Oke, sementara cukup itu dulu, Pak Reddy. Ada yang lain? Lanjut? Ya. Nah lo, gini nih, ya kan? Ketika gagal memframing, ketika gagal mengarahkan, ya kan, opini, menggiring opini, langsung di-cut, dialihkan ke hal lain, ya kan? Karena apa?
Coba ya netizen barusan, kok netizen, WNI barusan itu menyatakan bahwa saya juga pernah kursus atau mengikuti program artikulasi di UTS Insert, ya kan, selama 6 bulan dan dinyatakan tidak lulus. Oh, lanjut itu wawancaranya. Tapi karena yang bersangkutan mengatakan dia di UTS Insert hanya 6 bulan, sama persis dengan rekam jejak pendidikan Gibran di UTS Insert yang hanya 6 bulan. Dan dia mengatakan bahwa 6 bulan dinyatakan lulus dan memiliki sertifikat, langsung dialihkan. Aduh, Maji, ayo yang lain. Lanjut. Mencret sayang, beliau sudah ada di Sydney. Ya, mari kita doakan beliau supaya beliau cepat pulang dan bawa kabar berita yang menyenangkan. Tapi kok saya curiga ya, jangan sampai sama kayak yang satu tuh. Ke London sana sampai hari ini belum ada kabar berita kapan pulangnya itu. Itu bagaimana? Lah ya itu, ya kan? Si tukang gaduh aja juga mencurigai gitu kan, bahwa jangan-jangan si maling Panji ini ke Australia, yaitu sama seperti Mbah Egi gitu loh, melarikan diri dari jerat hukum. Karena sebentar lagi kita ketahui bersama, ya kan, Polda Metro Jaya telah memberikan ya warning gitu loh, dalam waktu dekat akan ada gelar perkara, ya kan. Kalau ada gelar perkara berarti apa? Ya berarti sebentar lagi berkas penyidikannya akan dinyatakan P21 alias sempurna dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Hah? Kalau dilimpahkan ke pengadilan berarti kan butuh tersangka. Aduh, kok melarikan diri sih? Lanjut. Tadi sudah 200, sekarang tulis tangan siapa yang atas jatah 200. Kau suruh beli sama nenek moyangmu, sama bapakmu, mamakmu sekalian situ. Ya, rakyat Indonesia yang waras nggak akan mau belinya. Paham kalian? Kalian kasih pun tak mau. Kalaupun mau, kertasnya itu dipergunakan untuk bungkus ikan asin. Rakyat Indonesia yang waras itu ya, nih, cinta sama seorang Insinyur Joko Widodo. Paham kalian? Iya. Kalian tuh kelihatannya kalian manusia itu. Iya, kelihatannya kalian manusia kan? Tapi yang sebenarnya kalian tuh bukan manusia. Melebihi binatang kalian. Kalau ku bandingkan itu, kalian itu ya sama anjing, lebih bagus anjing daripada kalian. Ajas manfaatnya anjing itu ada. Kalian itu manusia, nggak ada ajas manfaatnya. Iya. Lebih hina daripada anjing kalian semua. Paham? Oke? Aduh. Iya, teman-teman ya. Sebelumnya saya memohon maaf, saya disclaimer kalau kata-kata netizen barusan dianggap ya tidak kurang beretika lah begitu, karena mengatakan bahwa lebih hina daripada anjing kan, seperti itu ya. Kalau menurut saya sih itu bukan bagian dari penghinaan, itu adalah bagian dari analogi, bagian dari itu loh, pembanding gitu loh, ya kan, bahwa ya memang orang yang dengan sikap seperti itu ya bisa dianggap lebih hina dari binatang, karena anjing itu pun walaupun dianggap hina dan najis, tetapi anjing itu memiliki asas manfaat. Dia masih memiliki manfaat ya ketika dipelihara ya sebagai penjaga dan lain sebagainya. Tetapi menurut netizen barusan, si golongan Panji CS itu sama sekali nggak memiliki manfaat. Dan yang bagian depan yang menurut saya sangat kocak gitu ya. Ketika dia tahu bahwa bukunya si Panji itu nggak ada yang mau beli. Disuruh nenek moyangnya beli sendiri ya. Masa nggak tahu kenapa warga negara Indonesia di Sydney diminta untuk beli? Ya minimal itu biar bisa buat nombokin biaya pesawat ya kan. Biasa pesawat melarikan diri dari Indonesia ke Sydney itu, ke Australia. Aduh, lanjut. Sekarang di atas 200. Halo? Beli dong. Nggak ada kok, pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos kuat banget. Pada menunduk semua ya kan. 200. Ayo 200, tidak ada, masa 200? Nggak ada yang mau beli loh. Bagus, bawanya berat banget loh.
Ini dibantu 10 biji dari Jakarta ke sini mendorong berdua. Luar biasa Pejuang Pak Agus ini. Ayo siapa lagi? Iya berat banget loh bawahnya itu 200. belilah. Ada? Di Ada? atas 200 maksudnya. Nggak ada yang mau beli Yang loh. berani di Waduh, atas waduh, 200. waduh. Ternyata Roy Suryo di Sydney jualan buku teman-teman. Tapi nggak ada yang mau beli tuh. Tadi menumpuk semua katanya. Siapa yang mau beli buku begitu ya kan? Aduh, sampai-sampai ya sedikit ini loh, ngemis-ngemis loh. Kasian loh, ini dibawa dari Jakarta loh, berat, diseret-seret. Waduh, waduh. Aduh, buku macam kayak gitu dicetak pakai kertas putih juga kertas HVS ya, bukan book paper ya. Tahu ya book paper ya? Book paper itu adalah kertas yang lumrah digunakan untuk buku ya di Indonesia sejak 20 tahun terakhir ya. Dulu book paper ini adalah kertas yang digunakan oleh orang Jepang ya. Jadi buku-buku yang diterbitkan di Jepang itu tidak pernah menggunakan HVS karena HVS itu dianggap terlalu menyilaukan mata dan menyebabkan mata cepat lelah dan bisa menyebabkan mata itu cepat mengalami gangguan jika kita sering membaca buku. Maka kertasnya itu dibuat agak kekuning-kuningan. Nah, itulah yang disebut book paper. Nah, di Indonesia ya kan, kertas yang paling mahal itu ya book paper itu, ya kan. Jadi buku-buku keluaran terbaru itu menggunakan book paper. Tidak menyilaukan dan enteng. Nah, ini Jokowi Watch Paper ini menggunakan kertas HVS ya. Dan itu pun dijual dengan harga mahal dan ujung-ujungnya dilelang. Emang siapa yang mau beli, Panci? Kasihan kali aku. Hah? Jualan buku aja harus sampai ke Australia sana. Lanjut. Alumnus asli nanti akan perkenalkan satu persatu. Dan alhamdulillahnya teman-teman ini adalah lulusan dari UTS Insert itu pada tahun 2005 sampai dengan 2007. Nah. Oke, ya Mas 2005 ya. Ini 2006 Mas Reddy. Oke. Ada tambahan lagi? Mungkin sementara. Saya di sana mulai dari level 5 sampai level 10. Artinya apa itu? Level Englishnya. Jadi dari Indonesia saya itu masuk di tes dulu kan, kita untuk tahu kita itu di level berapa gitu. Untuk masuk English course-nya di Insert itu. Itu hubungannya dengan kelas atau grade sekolah SMA atau apa itu ada nggak? Nggak ada. Nah, Jadi itu ada urusannya. benar, Kursus. English course itu kursus. Iya. Tidak melihat itu adalah atau tidak berpengaruh kepada itu misalnya years 10, years 11, years 12 itu nggak ada. Oke, ini penting banget ya. Jadi itu benar-benar English course bukan ada hubungannya dengan sekolah setara SMA ya. Jadi nggak ada. Nah, itu jadi apa kesetaraan pendidikan di luar negeri itu kadang-kadang demikian. Jadi karena SMA ini banyak opsinya, misalkan dari pesantren begitu ya, madrasah aliyah atau malah homeschooling, itu tidak relevan pada akhirnya. Kalau mau masuk UTS itu tinggal masuk Insert saja kalau memang tidak memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan, terutama kualifikasi ya, skill individunya. Jadi tadi masuk dites dulu, kemudian di sana ada levelnya dari level berapa ini, dari level 5, kemudian misalkan nanti minimalnya UTS itu level berapa, level 10, berarti level 5 sampai level 10. Ujian level 10 selesai berarti bisa masuk UTS. Ya, saya tidak mengerti ya teman-teman ya. Ya masih aja ada orang yang sepertinya itu ya menganggap si Panci ini benar gitu. Ya tapi nggak masalah lah ya kan, karena negara Indonesia ini kan negara demokrasi ya kan. Nggak harus sependapat, boleh berbeda pendapat ya kan, dan itu dilindungi oleh undang-undang asalkan disampaikan dengan cara yang baik, tidak memfitnah ya kan. Aduh, eksklusif temuan baru Roy di Sydney. Wah. Info A1 langsung dari 5 lulusan Insert Gibran. Wah, ya Gibran lulus lah 6 bulan itu. Tadi sudah kita dengar bareng-bareng ada yang mendapatkan sertifikat. Lagi pula Gibran itu sudah lulus S1 di Australia. Ngapain kau urusin yang di Sydney? Kenapa kau nggak ngurusin yang di Singapura? Yang di Singapura ya, maksudnya sudah lulus S1 di Singapura bukan Australia. Ngapain kau ngurusin yang di Australia gitu loh, yang di Singapura aja. Sekalian kabur bang. Nah itu kayaknya ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.